Oke, jumpa kembali bersama saya Bapak Ibu sekalian. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai modul ajar implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, modul ajar adalah perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar ini memiliki komponen dan poin yang lebih lengkap. Nah, Bapak Ibu, modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan asesmen yang dibutuhkan dalam suatu unit, bab, atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, pada video kali ini, Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan kepada kita mengenai konsep modul ajar, tujuan pengembangan modul ajar, dan kriteria modul ajar. Nah, pada video kali ini kita langsung melihat kepada komponen yang terdapat di dalam modul ajar. Bapak Ibu sekalian, sebagai guru tentunya kita sudah mengetahui betul tentang situasi atau kondisi lingkungan sekolah kita masing-masing. Kita diberi kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar agar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Bapak Ibu sekalian, komponen modul ajar terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah informasi umum. Informasi umum ini terbagi atas beberapa bagian, yakni yang pertama adalah identitas modul. Itu berisi tentang modul ajar yang terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Lalu jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Nah, Bapak Ibu, bagian kedua dari informasi umum adalah kompetensi awal. Nah, kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila adalah tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila dapat tercermin dalam konten atau metode pembelajaran. Dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu dicantumkan seluruhnya, tetapi dapat dipilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini terlihat dengan jelas di dalam materi atau isi pelajaran, pedagogi, dan atau kegiatan proyek serta asesmen. Setiap modul ajar mencakup satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana artinya alat dan bahan yang digunakan, sedangkan prasarana adalah materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi sebaiknya dipertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan ataupun kelebihan. Selanjutnya yang kelima, Bapak Ibu, adalah target peserta didik. Ada 3 kelompok target peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik reguler atau tipikal, yakni umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar seperti gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan mendengarkan audio, lalu kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri dan kesulitan berkonsentrasi jangka panjang dan sebagainya. Yang ketiga adalah peserta didik dengan pencapaian tinggi, artinya mereka yang mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan mampu memimpin. Selanjutnya yang keenam, Bapak Ibu, adalah model pembelajaran. Nah, model pembelajaran adalah model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran.
Modelnya pun beragam, terdiri dari yang pertama model pembelajaran tatap muka, yang kedua pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ daring, yang ketiga pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau PJJ luring, dan empat blended learning. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk pada bagian yang kedua, yakni komponen inti. Komponen inti juga terbagi atas beberapa bagian, yakni yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Kenapa harus demikian Bapak Ibu? Karena tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pun bisa berbagai bentuk, mulai dari pengetahuan atau fakta dan informasi, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan pengenalan keterampilan dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Komponen inti yang kedua Bapak Ibu adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan didapatkan peserta didik setelah proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat diterapkan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik bertujuan untuk memandu siswa mendapatkan pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pertanyaan ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Yang keempat Bapak Ibu adalah kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah konkret yang disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara beruntun sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan dalam 3 tahap berikut, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua adalah inti, dan yang ketiga adalah penutup, yakni berbasis metode pembelajaran aktif. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kelima adalah asesmen. Nah, asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada 3 jenis asesmen Bapak Ibu. Yang pertama, asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Dan yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Bentuk asesmen yang bisa dilakukan yang pertama adalah sikap atau profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Yang kedua, performa, yakni presentasi, drama, pameran, hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tertulis, yakni tes objektif, misalnya esai, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, dan sebagainya Bapak Ibu. Yang keenam adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi supaya mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Saat merancang kegiatan pengayaan, Bapak Ibu perlu memperhatikan diferensiasi. Contohnya lembar belajar atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat bagian ketiga dalam modul ajar, yaitu lampiran. Nah, lampiran juga terbagi atas beberapa bagian, yang pertama adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan untuk guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Yang kedua adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik bisa digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai.
atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah glosarium. Glosarium adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal lengkap dengan definisi dan artinya. Biasanya glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih dalam. Yang keempat adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan sebagainya. Oke Bapak Ibu, kita sudah belajar bersama mengenai modul ajar, komponen-komponen yang ada di dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Nah, semoga informasi atau video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, terutama yang sedang menyusun modul ajar untuk menyambut kurikulum Merdeka di semester yang baru ini. Nah, semoga video berikutnya kami juga akan memberikan mengenai bagaimana cara membuat modul ajar. Nah, dalam video selanjutnya akan kami pandu bagaimana cara membuat modul ajar yang kreatif dan menarik. Tunggu video kami selanjutnya.